Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa walah ma ba'du. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, alhamdulillah kita sudah masuk materi 20 ya, detik-detik terakhir kuliah online ini akan selesai ya, tuntas sampai ke materi 24 ya. Menggenapi 24 jam rutinitas Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi materi 20 yaitu aktivitas beliau pada pukul 20, pada pukul 8 malam. Apa yang dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, beliau masih meneruskan aktivitasnya sejak pukul 7 ya, dalam rangka menunggu sholat isya berjamaah. Jadi beliau lebih suka kalau sholat isya itu dikerjakan mendekati sepertiga malam yang pertama ya. Sepertiga malam pertama itu kurang lebih pukul 9, pukul setengah 10 seperti itu, daripada di awal waktu. Karena kebiasaan pada waktu itu ya, para sahabat nanti akan segera langsung tidur begitu selesai sholat ya, jam 7 isya sholat selesai setengah 8, nanti mereka pada tidur ya. Nah, maka kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau kurang suka kalau para sahabat langsung tidur. Jadi ditunda sholat tersebut, tetapi dengan alasan yang dibenarkan secara syariat. Apa alasan menunda sholat? Yaitu apabila ada yang perlu dilakukan yang berkaitan dengan agama. Ya, jadi kalau memang tidak ada kaitannya dengan agama, ya sholat saja di awal waktu. Untuk kita di zaman sekarang ya, kita tidak ada kaitan dengan agama ya, sholat saja di awal waktu, jangan nunda-nunda sampai jam 9 ngikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dulu Rasulullah itu mengerjakan yang berkaitan dengan agama ya, begitu. Contohnya diskusi ke kediaman para sahabat-sahabat dekat ya, beliau datang ke tempatnya Sayyidina Abu Bakar atau ke tempatnya Sayyidina Umar ya, yang dekat-dekat di sekitar masjid situ, dan membicarakan bagaimana perkembangan dakwah ya, bagaimana hasil rintangan atau hambatan-hambatan selama dakwah beliau. Begitu itu yang didiskusikan oleh Rasulullah SAW ya. Kalau kita nggak ada keperluan, maka jangan membicarakan jangan menunda sholat isya begitu ya, kecuali kita ada keperluan berkaitan dengan agama ya. Contohnya adalah mengaji ya, menuntut ilmu agama, itu boleh ya, bahkan sunnah hukumnya menunda sholat isya sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini ada perbedaan yang jelas ya, ditegaskan sekali lagi, karena banyak yang masih bingung bagaimana penempatannya ya, begitu. Jadi Rasulullah itu Shallallahu Alaihi Wasallam, hal-hal yang dilakukan beliau selama menunggu pelaksanaan sholat isya berjamaah ya, diantaranya beliau mengunjungi kerabat-kerabat keluarganya. Sayyidah Fatimah beliau kunjungi ya, keluarga-keluarganya yang dekat ya. Kemudian juga atau beliau tetap di rumah saja bersama istrinya ya. Bicara dengan istri itu hukumnya ibadah loh ya, dapat pahala berbicara dengan istri ya, hukumnya ibadah. Itu sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu, bahkan bisa dibilang menunda pelaksanaan sholat, tapi beliau dalam keadaan berbicara dengan istri ya, berarti berbicara dengan istri itu ibadah ya, selama pembicaraannya hal-hal yang ada kebaikannya. Kemudian juga beliau akan berdiskusi dengan sahabat-sahabat dekat ya. Nah, ada salah satu kisah diantaranya di waktu malam seperti ini ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkunjung ke rumah sahabat beliau yang terdekat ya, dan di situ kumpul Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Mereka bertiga membicarakan berbagai problem di dalam dakwah ya. Kemudian mereka segera berangkat untuk ke masjid ya, mungkin setelah selesai sudah mendekati jam 9. Mereka bertiga berangkat ke masjid. Tiba-tiba Rasulullah SAW ya melewati kediaman Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu ya. Kemudian mendengar Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari sedang membaca Al-Quran ya, maka Rasulullah berhenti sejenak mendengarkan, nikmat banget mendengarkan bacaan sahabat tersebut ya. Selesai mendengarkan bacaan tersebut ya, kemudian
beliau berkata kepada sahabatnya itu, Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari, wahai Abu Musa, suaramu itu bagus seperti Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam, ya, memiliki suara yang bagus seperti bagusnya Nabi Allah Daud, ya, begitu. Itu terjadi kapan? Pada malam hari. Pada malam hari dalam rangka beliau menunggu pelaksanaan salat Isya berjamaah. Begitu pula kisah yang lain terjadi ketika tidak sengaja beliau mendengar bacaan Quran Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ya, Abdullah bin Mas'ud lagi lewat jalan bersama para sahabat yang lain, dengar suara orang ngaji, wah ini suaranya Abdullah bin Mas'ud nih, maka berhenti sejenak Nabi SAW mendengarkan bacaan Quran sahabat, ya. Ini kebiasaan Rasul, kalau mendengar bacaan Quran sahabat, Rasul itu sangat menikmati sekali, ya, seolah-olah Nabi itu pengen banget mendengar Al-Quran dibacakan oleh orang lain, ya, jangan dibacakan oleh beliau melulu, kan beliau yang membacakan Quran, ya, karena Quran turun kepada beliau, tapi pengen dengar orang lain tuh seperti apa gitu. Maka nikmat sekali Nabi mendengarkan bacaan Quran sahabat, ya. Pada waktu itu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mendengarkan bacaan Quran, sedang membaca Quran, Nabi mendengarkan, maka Nabi berkata kepada para sahabat yang lainnya yang ikut mendengarkan pada waktu itu, ya, beliau berkata, siapa yang ingin mendengar bagaimana Quran ketika diturunkan kepadaku, ya, seperti apa bacaannya, maka dengarkan saja tuh Ibnu Mas'ud, ya. Seperti bacaan dia itulah, itu Quran ketika pertama kali turun kepadaku, gitu, ya. Jadi juga terjadi kapan? Pada waktu malam, seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah Rasulullah SAW menunda pelaksanaan sholat Isya berjamaah, mengisinya dengan hal-hal yang berkaitan dengan agama. Adapun kalau hal yang tidak berkaitan dengan agama, bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah makruh, ya. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, ya, anna Rasulullah kana yakrahun nauma qabla al-isya wal haditha ba'daha, ya. Nabi itu memakruhkan orang yang tidur sebelum sholat Isya. Makanya sahabat nggak ada yang tidur, walaupun Nabi mulai Isyanya jam 9:30 misalnya, tetap sahabat akan menunggu, ya, nggak tidur dulu, ya, karena makruh hukumnya, belum sholat Isya udah tidur, ya. Wal haditsa ba'daha, dan Nabi juga memakruhkan, makruh bagi kaum muslimin berbicara masalah dunia pada waktu Isya, ya, setelah Isya. Jadi azan Isya, ya, sudah nggak ada lagi urusan dengan dunia, ya, jangan ada perbincangan masalah dunia, ya. Masih di malam hari kita masih ngomongin dagang, masih ngomongin bisnis, ya, masih ngomongin untung rugi, ya, usaha yang tadi siang, sudah, ya, sudah, jangan dibawa lagi kepada pembicaraan malam. Itu hukumnya makruh membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan duniawi, ya. Sebaliknya yang berkaitan dengan kebaikan, dengan akhirat, dengan agama, itu justru diperbolehkan, ya. Bahkan sampai harus menunda sholat Isya ketika berkaitan dengan agama, ya. Contohnya mengaji, menelaah kitab, duduk di hadapan ustaz atau guru kita, ya. Itu disunahkan bahkan, ya, walaupun harus menunda sholat Isya. Apa sebabnya? Ya, ini karena ada rahasia dari setiap waktu, ya. Likulil awqat asrar. Setiap waktu punya rahasianya sendiri. Malam itu rahasianya, asrornya malam, sirnya malam, itu adalah untuk ilmu. Hal-hal yang berkaitan dengan ilmu agama, ya, pemahaman. Ngaji di malam hari itu lebih cepat masuk karena sirnya di situ, rahasianya di situ. Allah sembunyikan rahasia kefahaman seorang penuntut ilmu pada malam hari, ya. Maka pesantren-pesantren banyak belajarnya malam, ya. Mereka mengaji di hadapan kiainya, di hadapan gurunya pada malam hari. Ya, sebaliknya siang itu baru sirnya ada pada urusan dunia. Ada keberkahan kita kalau mencari rezeki, thalabur rizik di siang hari, ya. Maka dulu ada sebuah kisah ketika Sayyidina Umar bin Khattab pada waktu duha, beliau datang ke masjid, tiba-tiba melihat para sahabat ya, para sahabat sedang pada zikir, ya, khusyuk sekali, mereka sedang ibadah di masjid.
Apa kata Sayyidina Umar? Ini bukan waktunya, artinya tidak terlalu tepat kalau ibadah pada waktu itu. Ya, pergilah kalian semua untuk mencari rezekinya Allah, ya, karena itu waktunya mencari rezeki. Jadi setiap waktu ada rahasianya masing-masing. Ya, disembunyikan keberkahannya masing-masing. Ya, siang itu tersembunyi keberkahan untuk thalabur rezeki. Malam itu tersembunyi keberkahan untuk thalabul ilmi, ya, menuntut ilmu. Ya, maka jangan ngomongin masalah dunia ketika di malam hari, ya udah nggak tepat waktunya. Oleh karena itu makruh hukumnya dalam hadis tersebut, ya. Rasulullah SAW ya tidak suka, ya, memakruhkan orang yang masih berbicara tentang dunia padahal sudah malam, ya. Habis maghrib, habis isya itu nggak ada urusan dunia lagi. Sudah, ya, tinggalkan di kantor, tinggalkan di toko kita, sudah tinggalkan di tempat usaha kita, jangan dibawa pulang ke rumah. Ya, kalau kita sekarang sudah pulang ke rumah masih aja pusing, ya, sehingga kacau lah keadaan rumah, ya, karena urusan kantor dibawa pulang ke rumah begitu. Baik, ya, dan kemudian juga Nabi SAW berbicara dengan istri. Nah, kalau berbicara dengan istri beda, ya. Berbicara dengan istri itu dalam rangka membahagiakan, berbagi cerita, curhat, ya, menunjukkan kasih sayang, menunjukkan perhatian kita kepada mereka, mereka kepada kita, itu boleh-boleh saja, ya. Tidak terlalu berhubungan dengan dunia, tidak terlalu berhubungan dengan agama, ya, hanya hubungan dengan kehidupan sehari-hari. Kalau dengan istri itu tetap ibadah, dan itu boleh untuk menjadi alasan menunda sholat isya berjamaah. Sebagaimana Rasulullah SAW berbincang dengan istri-istri beliau, ya, gitu. Itu diperbolehkan, ya. Ini agama mengatur dengan sebaik-baiknya bagaimana seorang suami dengan istri itu punya hubungan yang harmonis, ya, dikasih waktu malah. Ya, sebagaimana seperti yang dikisahkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas waktu masih kecil, ya. Abdullah bin Abbas ini waktu masih kecil, beliau itu haus dengan ilmu. Sehingga suatu hari beliau minta izin untuk menginap di rumah bibinya. Bibinya ini adalah Ummul Mukminin, Sayyidatuna siapa? Maimunah, ya, bibinya Ibn Abbas itu Sayyidatuna Maimunah radhiyallahu anha. Ya, bibi, aku mau nginap di sini dong nanti malam. Rasulullah jadwalnya kan di rumah bibi. Ya, aku ingin melihat bagaimana kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana anak kecil itu haus ilmu sekali, ya. Beliau ingin melihat kebiasaan Rasulullah SAW di waktu malam. Ya, maka diizinkan menginap di rumah bibinya, dan beliau Ibn Abbas ini melihat bagaimana Rasulullah di malam hari berbincang-bincang dengan Sayyidatuna Maimunah radhiyallahu anha dengan istrinya, ya. Dari situ beliau mengambil kesimpulan, berbincang-bincang dengan istri itu ibadah, ya, tidak ada masalah selama kebaikan, ya, bukan bincang-bincang dengan istri tapi isinya ngomongin aib orang lain, bukan, ya, hal-hal yang baik-baik, hal-hal yang menyenangkan itu ibadah, ya. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas, Ibn Abbas melihat bagaimana wudhunya Nabi, ya, bagaimana Nabi mau beranjak sholat, ya, selama menginap di rumah bibinya itu, beliau melihat aktivitas Nabi. Ketika Nabi wudhu, beliau intipin. Ya, Nabi ngelihat nih ada anak kecil nih ngintip nih. Oh, Ibn Abbas nih ngintip nih. Sini ya Ibn Abbas, ya. Disuruh maju, sudah mendekat Ibn Abbas. Kemudian oleh Nabi didoakan, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, anak ini berikanlah kefahaman dalam ilmu fikih dan berikanlah ilmu keluasan dalam ilmu ta'wil, ya. Maka Ibn Abbas itu sahabat yang paling paling cerdas dalam menafsirkan, mentakwilkan Al-Quran, ya. Beliau punya tafsir Ibn Abbas, itu dari berkahnya doa Nabi. Ketika masih kecil, ketika beliau menginap di rumah Sayyidatuna Maimunah, itu didoakan oleh Rasulullah SAW, ya, seperti itu. Jadi dari cerita tersebut dapat kita tarik kesimpulan, Rasulullah juga berbincang-bincang dengan istrinya ketika malam, dan ini hukumnya tidak apa-apa, ya, tidak makruh. Yang makruh itu adalah berbincang dengan orang lain atau dengan keluarga, tapi yang urusannya hubungannya dengan hal-hal yang dunia, yang tidak ada kebaikannya, ngomongin orang itu nggak boleh. Baik, itu dari kebiasaan Rasulullah SAW. Kesimpulannya, beliau memang menunggu datangnya Isya dengan hal-hal yang baik,
ya begitu. Dan ada tujuan tertentu kenapa beliau mengakhirkan Isya sampai 2 jam setelah azan, ya tujuannya mulia sekali. Demikian Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.